one small thing? Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clowns. Oke. Ada yang bisa bantu saya? Kenapa Joker jadi gila seperti itu? Lihat dengan gambar ESQ Matrix ini. Apa yang dikejar oleh Joker dan apa yang hilang oleh Joker? Silakan tulis di kolom chat, kenapa? Ya, Termasuk silakan. yang di FB juga tulis. Pertama apa? Tulis saja. Karena nggak ada yang menghargai dia, Pak. Bagus, Kata tulis. Luli, Pak. Kemudian Faria mengatakan eksistensi diri. Hilangnya kepastian dari Imam. Ya. Kemudian Naila eksistensi diri. Ya. Dari Tiko kejar kepastian. Hmm. Kemudian Oke. Amita mengatakan yang dikejar eksistensi. Akibatnya apa? Jadi apa? Gila, betul? Nah, jadi apa kesimpulannya? Bahwa kamu selama kuliah di sini, ya catat baik-baik, dengar baik-baik. Ya, kemarin sudah mulai kan belajar kan, kamu harus dapat Grand Y. Kemarin siapa yang menangis dulu di training sama Gus Ramdhani, angkat tangan? Afika? Apa yang terjadi ketika training kemarin? Sudah paham Grand Y-nya apa? Siapa yang sudah jumpa Grand Y-nya? Afika, sharing. Kemudian Imam boleh sharing. Apa yang didapatkan ketika training di sini? Alhamdulillah, dengan training ESQ, Alhamdulillah saya ketemu meaning and purpose untuk hidup saya. Sebab sebetulnya sebelum ni, sebelum saya join ESQ, ESQ Business School, hidup saya tu macam fokusnya ikut apa yang orang tua minta, apa yang orang tua suruh, dan bila kita buat dan masih tak memenuhi apa yang macam mana, masih tak ada kepuasan lah, masih macam tak cukup. Jadi saya jadi macam mana ya, saya jadi tak ada keyakinan diri. Lepas tu selalu nangis. Tapi Alhamdulillah lepas bertemu dengan ESQ, Alhamdulillah dapat meaning and purpose, iaitu hidup kita hanya untuk Allah, kerana Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Dan Alhamdulillah hidup lebih tenang. Alhamdulillah. Saya bukan ceramah nih hari ini, tapi kamu akan mempelajari ilmu ini sampai masuk ke hati kamu. Kamu akan tulis semuanya sehingga kamu jelas. Contoh, saya ingin punya gedung tertinggi, masjid tertinggi di dunia, ya jadilah gedung ini. Saya ingin punya tours and travel terbaik di dunia, saya bikinlah ESQ Tours and Travel, dan ternyata terbaik di dunia untuk operasi umroh dan hajinya. Saya ingin punya training center terbesar di Asia Tenggara, dan akhirnya ESQ dan seterusnya. Jadi kamu harus tetapkan itu rencana dan tulis semuanya. Kamu tempel di tembok, kemudian kamu baca, kamu lihat gambarnya itu. Kemudian baca keras-keras. Nah, baru kamu dari situ baru angkat kedua tanganmu, kamu doa yang ada di tempel di tembok itu. Clear semua? Nah, berikutnya itu semua teorinya kan. Oke, sebelum teori saya akan masukkan ke dalam kurikulumnya seperti apa gitu, supaya kamu ngerti bahwa kurikulum di sini bukan main-main gitu ya, bukan kaleng-kaleng nih. Kurikulum yang dibuat di sini ini dibuat dengan derita dan air mata, perjalanan hidup yang penuh makna. Nah, ini nih. Jadi selama 4 tahun, 3,5 tahun kuliah, kamu belajar ilmu yang ini. Jadi bayangkan kamu ingin punya rumah. Siapa ingin punya rumah? Saya. Kalau rumahnya tanpa ada pondasi, mau nggak? Enggak. Kenapa? Roboh. Roboh. Hancur. Kalau rumahnya tidak ada tiang, bagaimana? Mau nggak? Enggak bisa. Nggak bisa. Nggak berdiri, Pak. Nggak berdiri. Nah, begitu juga dalam membangun dirimu, ya, membangun manusia, membangun orang sukses ya sama. Ada pondasi, ada tiang, dan ada atap. Nah, pondasinya ini yang membuat kamu kuat. Nah, di situ ada dua, nasionalisme dan spiritualisme. Paham ya? Jadi, nasionalisme kamu adalah Pancasila. Paham itu? Bhinneka Tunggal Ika. Mengerti? Ya. Spiritualisme kamu 165. Apa 165? Satunya apa? Ihsan. Enamnya
Ihsan. Rukun iman. Nama rukun iman. Limanya Rukun Islam. Islam. rukun Islam, dikawinkan itu. Paham ya? Cinta tanah air, cinta agama. Jadi satu. Tepuk tangan untuk kamu semua. Itu yang buat kamu kuat. Mental kamu kuat karena itu yang diisi ya, sehingga menghadapi goncangan kamu tetap tegar. Coba menghadapi goncangan saya tegar. Ikuti saya. Saya tegar. Saya tegar. Ikuti. Saya tegar. Saya Saya tegar. Saya kokoh. tegar. Ikuti. Saya Nah, kokoh. betul. Nah, baru ada 5 tiang. Nah, 5 tiang ini nggak boleh kamu patahkan. Tanpa tiang ini kamu nggak akan bisa berdiri. Pertama, integritas atau jujur. Itu yang membuat kamu tegak. 2, passion, semangat. Itu yang membuat berdiri rumah kamu. Kemudian kreativitas. Itu yang membuat kamu bisa tegak. Kemudian humility, rendah hati. Justru itu yang membuat kamu menjadi tinggi. Dan professionalism. Ada 5 tiang. Nggak pernah boleh kamu langgar. 5 ini saja. Tapi 1 saja itu integritas. Kamu sudah top. Kamu sudah jadi orang jujur aja, semua orang akan investasi sama kamu. Banyak orang datang ke saya, ngajak bisnis sampai saya bingung. Mengapa? Karena modal saya cuma 1 itu, integritas. Kedua, mengapa kamu ikut join dengan saya? Pada ikut training, karyawan juga pada follow saya. Kenapa? Passion. Betul? Siapa yang kalau ketemu Pak Ari, saya bersemangat? Angkat tangan. Itu passion. Nah, kamu harus ambil ilmu itu. Kreatif, ya. Bikin gedung di atasnya masjid. Kreatif kayak itu. Oke. Kreatif banget, Pak. Oke, kemudian humility, ya, tetap kita rendah hati, low profile. Kemudian tetapi profesional gitu. Nah, ini 5 yang kamu harus lakukan dan kamu miliki setiap hari kamu dibaca. Nah, baru ini yang kamu dapatkan kalau kamu kuliah di kampus-kampus lain, ya kamu dapat yang atap ini. Betul? Ya, namanya core competencies, general subject, ya. Kemudian ada technical competencies, kemudian ada business professional competencies. Itu sih kuliah kamu di kampus manapun kamu dapat, ya. Tapi sekarang coba kamu lihat. Di kampus lain yang diajarkan tiang, pondasi atau atap, tulis di kolom chat. Kalau kamu kuliah di kampus lain, yang lebih banyak ditekankan yang mana? Dari Kirana atap, Pak. Kemudian Faria mengatakan atap. Rata-rata atap, Pak, kata Oke. sapaan. Nah, jadi Atap. kalau kuliah di SQ Business School, di mana yang dia pelajari, yang dibangun? Berawal dari fondasi hingga atap. Seluruhnya, Pak, katanya, Pak. Oke, sekarang Perkuat siapa yang fondasinya. bisa komentar tentang rumah EBS ini? Silakan komentar tentang EBSW atau kurikulum kita. Oke, Pak. Makasih, Pak, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau hidup kita tidak berawal dari fondasi, mungkin hidup kita bakal terombang-ambing, tak tahu arah tujuan dan kemana. Dan jika tidak mempunyai tiang, bagaimana mungkin kita bisa berdiri dengan kokoh saat bencana, cobaan, ujian datang kepada kita. Dan kalau kita tidak punya atap untuk berteduh, naungan, untuk berdoa, bagaimana mungkin hati kita bisa tenang dalam menjalani kehidupan ini yang banyak sekali lika-likunya. Terima kasih, Pak. Mungkin itu aja. Tepuk tangan dulu, pinter ya. Oke, nah sudah paham kan yang di FB yang sedang ikut? Jadi ini perbedaan kampus ASQ Business School dengan kampus lain, meskipun kampus-kampus yang katanya kampus top Indonesia, belum tentu kurikulumnya seperti ini. Ini kurikulum yang harus kamu lalui. Siapa yang merasa bersyukur kuliah di kampus ini?